Halo semuanya, kembali lagi bersama video pembelajaran dari channel Karya Sastra Fiksi. Sekarang kami, salah satu kelompok dari kelas 12 IPA 3, akan menyampaikan materi dengan topik gagasan, fakta, dan opini dalam artikel. Selamat menyaksikan. Pengertian ciri-ciri dan jenis artikel. Pengertian artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel berarti karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu, yang sifatnya aktual atau kontroversial, dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif argumentatif, atau menghibur, disebut juga rekreatif. Ciri-ciri artikel: ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya, mengandung gagasan aktual, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan, bukan merupakan hasil plagiat, mengungkap masalah dan pemecahannya, topik yang dibahas menyangkut kepentingan politik, menampilkan identitas atau nama penulis. 3 jenis artikel. Artikel dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, isi artikel. Artikel praktis, mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu yang biasanya ditulis dalam pola kronologis. Pesan-pesan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan pekerjaan. Artikel ringan, bersifat ringan dalam hal penyajian dan pemilihan kata, juga mudah dipahami. Artikel ini dapat dikategorikan sebagai artikel rekreatif. Biasanya ditemukan dalam majalah rubrik keluarga, remaja, maupun gaya hidup. Artikel halaman opini memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas khalayak. Penulisan artikel jenis ini mengupas peristiwa secara mendalam berdasarkan fakta, ditambah dengan opini atau gagasannya. Artikel analisis ahli berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Para ahli mengupas secara tuntas, tajam, dan mendalam tentang suatu peristiwa. Yang selanjutnya, artikel religi mengandung ajaran keagamaan sebagai topik utamanya. Tujuannya adalah menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi pemeluknya. Klasifikasi selanjutnya berdasarkan sudut pandang penulis. Ada artikel deskripsi berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu, seperti ilmu pengetahuan. Topik dipaparkan secara jelas. Dalam artikel ini pembaca bisa menemukan informasi dalam bentuk 5W dan 1H. Bedanya, artikel deskripsi tidak hanya memuat fakta seperti berita, namun juga mengandung opini atau gagasan penulis. Ada artikel eksplanatif, menerangkan dengan jelas tentang masalah sehingga pembaca dapat memahami betul masalah yang dikemukakan. Artikel prediktif berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Biasanya mengandung hasil analitis penulis berdasarkan data fakta. Selanjutnya ada artikel preskriptif, berisikan anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntutan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Artikel berisikan ajaran, imbauan, atau perintah bagi pembaca agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian akan ditemukan banyak penggunaan kata harus, seharusnya, hendaknya, sebaiknya. B. Evaluasi informasi baik fakta atau opini dalam sebuah artikel. 1. Menemukan informasi dalam artikel. Terdapat 2 jenis informasi dalam artikel, yakni fakta dan opini. Berangkat dari suatu fenomena, penulis harus memastikan fenomena tersebut benar-benar terjadi. Fenomena yang benar-benar terjadi disebut juga fakta. Fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Fakta dalam artikel dapat berupa topik permasalahan, data pendukung, dan pelengkap opini penulis. Dalam artikel, penulis bisa menyampaikan opini berdasarkan fakta lapangan. Opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Opini juga berarti gagasan, ide, atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa atau masalah. 2.
Membedakan informasi baik berupa opini atau fakta. A. Ciri-ciri opini. 1. Berupa pendapat. Pendapat merupakan pikiran, anggapan, atau perkiraan seseorang tentang suatu hal. Contoh, gudeg adalah makanan yang lezat untuk disantap saat berkunjung di Yogyakarta. 2. Tidak terdapat bukti yang jelas. Opini berasal dari hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran disebut juga sebagai ide. Oleh karena itu, opini belum bisa dinyatakan secara nyata. Contoh, apabila kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, perekonomian akan meningkat. 3. Bersifat subjektif. Sifat subjektif adalah kebalikan dari objektif. Melalui informasi yang bersifat subjektif, kita cenderung mendapatkan pandangan, perasaan, maupun kesan terhadap suatu peristiwa. Contoh, selain manfaatnya bagi kesehatan, aroma bunga melati juga meningkatkan saya pada nenek di desa. 4. Belum teruji kebenarannya. Opini muncul dari hasil pemikiran seseorang dari peristiwa yang diamati. Opini belum bisa diketahui kebenarannya karena belum dibuktikan. Jadi, kita belum bisa menyatakan bahwa opini telah diuji kebenarannya. Contoh, kasur yang jarang dibersihkan bisa membahayakan pernapasan karena terdapat debu dan hewan-hewan kecil seperti tungau. 5. Peristiwa yang belum terjadi. Penulis sering mengungkapkan peristiwa yang bersifat prediksi sehingga peristiwa tersebut belum tentu terjadi pada masa mendatang. Peristiwa yang mustahil terjadi dapat diketahui dari masa lampau. Contoh, dalam kerangka pembangunan pertanian maju dan modern secara bertahap tetapi tetap konsisten, pemerintah juga akan mengembangkan produksi pertanian berorientasi ekspor. B. Ciri-ciri fakta. 1. Benar-benar terjadi dan nyata. Pernyataan dalam kalimat dianggap sebuah fakta apabila situasi yang dipaparkan benar-benar terjadi. Situasi tersebut dapat kita lihat secara nyata menggunakan indera kita sendiri. Contoh, pernah ada kebijakan jalur bebas sepeda motor di Jakarta pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama tahun 2004 sampai 2017 melalui Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014. 2. Teruji kebenarannya. Fakta merupakan kejadian nyata. Kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai peristiwa yang nyata karena dapat teruji kebenarannya dengan bukti-bukti. Contoh, data tahun 2012 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM mencatat menggunakan BBM untuk sepeda motor sebesar 40%. 3. Bukti terpublikasi secara luas. Fakta bisa muncul dari hasil survei maupun penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, instansi, maupun organisasi kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, penyakit tidak menular (PTM) termasuk diabetes, saat ini telah menjadi ancaman serius kesehatan global. Dikutip dari WHO 2016, 70% dari total kematian di dunia dan lebih dari setengah beban penyakit. 3. Bersifat objektif. Pernyataan yang terdapat dalam kalimat fakta bersifat objektif. Objektif merupakan hal umum yang telah diakui kebenarannya oleh pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Contoh, data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan pembiayaan pelayanan diabetes di Indonesia dari 136.322 kasus dengan pembiayaan 700,29 miliar rupiah di 2014 menjadi 322.829. 4. Keterangan waktu dan tempat jelas. Fakta dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi. Pembaca dapat mengetahui kebenaran fakta melalui keterangan waktu, tempat, dan jelas. Contoh, Freedom House, sebuah lembaga independen pemantau demokrasi yang berbasis di Washington DC, pada 2017 merilis pelaporan tahunan bertajuk Freedom on the Net 2017 Manipulating Social Media to Undermine Democracy. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Aspek penting dalam menyusun opini yang pertama adalah argumentasi. Harus didukung data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan.
Dan yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat ilmiah populer, sesuai saranan pembaca, kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, serta tidak bertele-tele. Terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa. Dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman. 1. Pendekatan deduktif. Proses penalaran yang bermula dari keadaan umum hingga keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan prinsip umum itu dalam keadaan khusus. 2. Pendekatan induktif. Merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum yang berasal dari kejadian-kejadian yang khusus. 3. Pendekatan kronologis. Penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urut-urutan yang runtut. 4. Pendekatan logis. Penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel disampaikan secara urut dan logis. Penyusunan akibat berdasarkan sebab akibat yang logis. Yang kelima, pendekatan spasial. Penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel yang disampaikan berdasarkan urutan ruang dan waktu. Dan yang terakhir, pendekatan topikal. Penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel yang disampaikan berdasarkan urutan runtut, topik atau bahasan yang sesuai. Analisis unsur kebahasaan artikel. Adverbia. Adverbia kualitatif merupakan masker biaya atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas atau suatu benda ataupun objek. Contoh, Lisa merupakan penyanyi yang paling merdu di band ini. Yang kedua, adverbia kuantitatif merupakan serbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Contoh, kelas 12 IPA 3 memiliki banyak orang cerdas. Yang ketiga, adverbia limitatif merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Contoh, di siang hari, batas tampungan kereta hanya sampai 80 orang. Adverbia frekuentif merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contoh, saya jarang melihat orang tertawa di jalan. Adverbia kewaktuan merupakan variabel yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Contoh, Bu Ayu baru saja mengemas pakaian suaminya. Adverbia kecaraan menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Contoh, Anton berencana menembak Putri secara diam-diam. Adverbia kontrastatif menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Contoh, jangankan mandi, bahkan cuci tangan saja jarang ia lakukan. Dan yang terakhir, adverbia keniscayaan menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, kita pasti bisa meraih mimpi setinggi gedung DPR. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel seperti untuk menyampaikan urutan argumentasi seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Konjungsi juga kadang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, dan justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu seperti sejak dan sebelumnya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan seperti supaya dan agar. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulisan artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan dengan kosakata yang menarik. Artikel yang disajikan pun akan menarik. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik. Istilah umum, aktual, fenomenal, dan keterangan oposisi. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. 1. Menyusun artikel sesuai fakta. Dalam menyusun artikel, penulis harus memperhatikan konstruksi artikel. Artikel memiliki struktur sebagai berikut. A. Judul. Judul hendaknya mewakili tema. Harus singkat dan padat, menarik, dan menggunakan istilah populer agar menarik. B. Pembuka. Bagian pembuka berisi masalah yang akan dibahas. Usahakan satu paragraf mengandung satu pokok pikiran masalah. C. Isi. Bagian isi berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Di bagian penjelas, penulis bebas menyampaikan opini-opini berdasarkan masalah. Pada bagian penjelas, penulis dapat menggunakan referensi untuk menguatkan opininya.
Jika diperlukan, penulis dapat menampilkan kutipan data dalam format sederhana karena panjang artikel terbatas. Dengan demikian, bagian isi artikel memuat aspek-aspek berikut. 1. Fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas. 2. Argumen berdasarkan masalah yang dibahas. 3. Solusi berdasarkan masalah yang dibahas. 4. Teori yang sesuai dengan masalah. 5. Contoh-contoh pemecahan masalah. D. Penutup atau simpulan. Bagian penutup berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Penulis harus menggunakan kalimat yang menggugah, bukan memaksakan kehendak kepada pembaca. 2. Menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. Artikel dapat ditulis berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan pengalaman sendiri dan fakta yang berkumpul dari bacaan. Berikut langkah-langkah untuk menyusun artikel. A. Menentukan tema. B. Menetapkan tujuan penulisan. C. Menentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. D. Menentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. E. Menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu dan runtut. F. Membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Selain memahami langkah menyusun artikel, harus dipahami juga penanda-penanda sebuah opini dalam artikel. A. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. B. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. C. Menggunakan kata yang tidak pasti. D. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.